Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha makanan internasional dengan topik ide dan peluang usaha makanan internasional dan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional dalam materi pengolahan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami ide dan analisa peluang usaha. Kedua, memahami sumber daya pengolahan makanan. Berbagai makanan internasional. Di sini dapat kita lihat ada sushi, hamburger, kebab, dimsum, dan pancake. Ini semua adalah contoh dari makanan internasional. Banyaknya turis-turis yang datang dari mancanegara ke Indonesia. Bagi yang suka memasak, hal ini menciptakan peluang yang sangat besar untuk membuat usaha makanan internasional. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausahaan pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Nah, sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya: 1. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Sesuaikan dengan keinginan pasar dan bahan baku pun mudah untuk didapat. Kedua, mengolah makanan dengan tepat. Pelajarilah cara mengolah makanan dari negara asal, sehingga diperoleh cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Yang ketiga, menggunakan bumbu yang tepat. Inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan internasional harus selalu dilakukan, sehingga makanan yang dibuat memiliki cita rasa yang nikmat dan disukai pasaran. Yang keempat, carilah lokasi yang tepat. Usahakan lokasi tempat usaha itu terlihat dengan jelas, mudah untuk dijangkau dengan transportasi umum, dan memiliki lokasi parkir yang mudah. Kelima, tentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Keenam, berikan pelayanan prima. Berikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Keenam, konsisten dalam pelayanan. Buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya sehingga pelanggan tidak merasa kecewa. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya yang pertama, faktor produksi alam, yang termasuk ke dalamnya adalah air, tanah, iklim dan udara, tumbuh-tumbuhan dan hewan. 2. Faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik. Tenaga kerja jasmani ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, misalnya chef atau ahli masak. Kemudian tenaga kerja terlatih, misalnya tukang masak. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, misalnya tukang sapu dan pesuruh. Kemudian tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan kemampuan intelektual, contohnya manajer pemasaran. Selanjutnya, 3 faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi modal barang dan modal uang. Modal barang adalah modal berwujud barang seperti bangunan atau warung atau rumah makan, meja atau kursi. Kemudian modal uang, modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang, seperti uang tunai, simpanan di bank, dan saham. B. Menurut fungsinya. Yang pertama, modal perorangan, modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya tabungan di bank. Ya, kemudian yang selanjutnya modal masyarakat, modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Contohnya seperti jalan masuk ke lokasi usaha. Kemudian menurut sifatnya, modal tetap dan modal lancar. Modal tetap barang atau modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi, seperti warung, alat masak, dan kendaraan.
modal lancar, barang atau alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti bahan makanan, kwitansi. Selanjutnya menurut bentuknya, modal nyata dan modal tidak nyata. Modal nyata berupa barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi, seperti peralatan memasak dan bahan baku. Sedangkan modal tidak nyata adalah modal barang yang tidak dapat dilihat tetapi menunjang produksi, seperti keahlian dan kepercayaan. Selanjutnya menurut sumber modal, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri seperti tabungan, saham, dan dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga yang dibayar dengan bunga seperti utang di bank, kemudian koperasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki keahlian. Yang pertama, keahlian memimpin atau managerial skill, yaitu keahlian yang perlu dimiliki dalam memimpin usaha makanan internasional. Yang kedua, keahlian teknologi atau technological skill, yaitu keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, keahlian organisasi atau organization skill, yaitu keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha. Nah, agar jiwa kewirausahaan itu sungguh-sungguh tertanam di dalam diri, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan tersebut. Di antaranya yang pertama, membuat program kerja, kemudian mengadakan pengorganisasian, dan yang terakhir memberikan jaminan kesejahteraan. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.